sebuah kota adalah membangun peradaban. Tidak semata-mata menyediakan perumahan bagi penduduknya, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakatnya. Seperti di kota Fes, kota yang dibangun lebih dari 1000 tahun yang lalu ini telah menerapkan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kota. Apa saja unsur-unsur itu? Kita simak penjelasan dari Ustadz Asep Sobari ini. Saya katakan ada 5 unsur yang harus terdapat dalam setiap pemukiman di Andalus dan di Maroko, di Maghrib. Masjid dan madrasah sebenarnya harusnya satu, gitu ya, karena pada dasarnya satu ya. Masjid dan madrasah satu, gitu. Kemudian pasar, kemudian ada air fountain, ada kaisaria. Kaisaria itu adalah tempat singgahnya dan sekaligus juga penginapan sementara untuk setiap pengunjung. Dan itu gratis, free. Dan berikutnya adalah farm atau bakery. Dan itu semua harus by free. Itu semua by free. 5 unsur itu by free. Selalu ada. Di Kota Tua akan kita dapatkan itu sambil berjalan, nanti akan ketemu satu persatu insya Allah. Gitu ya. Seperti itu. Apa coba? Yang pertama apa? Masjid dan madrasah. Yang kedua, pasar. Ada fountain. Keempat, kaisaria istilahnya. Saya udah jelaskan, kaisaria, kemudian bakery. Dan itu by free. Itu yang jelas, free-nya itu yang asik. Gitu. Hah? Iya, itu pasti dari wakaf, itu wakaf, gitu ya. Jangan salah, di Kota Tua dulu, di Kota Tua yang dibangun Idris itu dalam perkembangannya gitu. Bakery-nya aja ada 118. Coba. Ya, zaman Idris bin Idris. 118 bakery. Warganya ribuan, udah banyak. Di awal aja udah ribuan. Bagaimana Idris bin Idris membangun dan mengembangkan kota Fes gitu. Yang pertama gitu, pemilihan lokasi. Fes ini kayak berada di tengah-tengah mangkok sebenarnya di sekitar pegunungan ini. Dan di tengah-tengahnya itu ada sungai, gitu ya, sungai yang membelah, yang menyediakan sumber air untuk satu kota. Itu masalahnya. Sehingga tidak kekurangan air dari awal, gitulah. Berikutnya dari Idris bin Idris, selain lokasi dan air, gitu ya, itu adalah Fes merupakan persimpangan jalan dan jalur perdagangan, gitu loh. Dari mana ke mana? Ini di kaki Bukit Atlas. Perdagangan ke timur sampai ke Karawiyin itu adalah pusat waktu itu untuk di Afrika Utara, di Tunis, gitu ya. Kemudian dari Tilmsan, dari Jazair untuk masuk ke Afrika Tengah, itu juga melalui Fes ini, gitu ya, jalurnya. Begitu juga yang dari Andalus atau yang dari Spanyol, gitu ya, itu juga akan melalui Fes. Karena itu sebenarnya pemilihan tempat ini dan di mana Idris bin Idris waktu itu usianya 15 tahun itu bukan sebuah kerjaan kecil, gitu. Itu hasil sebuah pemikiran yang sangat mendalam dan riset yang cukup penting, gitu ya. Tentu saja Idris bin Idris tidak sendirian. Idris bin Idris itu lahir saat ayahnya atau di tahun ayahnya meninggal. Yuk kita ikuti intinya gitu. Di sini banyak keledai selalu. Dan ini dari dulu keledai itu sampai sekarang bertahan, dalam arti digunakan. Tradisionalnya sampai sejauh itu di Fes, gitu ya. Kemudian karena alasan geografis tadi, gitu ya, dan topografisnya,
Makanya Fes ini cepat berkembang. Mengapa Idris bin Idris itu memindahkan ibu kota dari Walili ke Fes? Karena memang di Walili sudah tidak lagi memadai. Saking banyaknya para pendatang, terutama dari Andalus ke sini, pindah ke sini, dan dari Kairouan juga pindah ke sini, gitu. Jadi ini titik temu antara orang Andalus dengan orang Kairouan, Tunis, gitu. Nah, bagaimana Idris bin Idris mempercepat pertumbuhan pemukiman, gitu loh, dan kemudian juga membuat rakyatnya menjadi produktif, gitu. Karena dibutuhkan dinamika yang kuat, gitu, supaya kemudian mempercepat perkembangan dan pertumbuhan sebuah kota, termasuk ekonomi. Apa yang dilakukan oleh Idris bin Idris? Pertama, Idris bin Idris itu membeli, ya, dia dengan uangnya membeli 2 bukit di Fes ini awalnya itu. Bagian timur dia beli dengan harga 2.500 dirham pada waktu itu. Ya, bagian barat dibeli dengan 3.500 dirham. Berarti memang sudah ada penduduk tadinya, cuman penduduk tradisional, gitu ya. Tentu saja kelompok-kelompok barbar, ya, gitu ya. Nah, setelah itu setelah meletakkan batu pertama, Idris bin Idris berkata begini, gitu ya, kepada semua rakyatnya. Siapa yang mulai bercocok tanam di sekitar Fes ini, dan itu tanah miliknya, gitu ya, bercocok tanam dan berhasil, gitu, atau mulai mengelola lahan itu sebelum benteng atau ya pagar itu maksudnya benteng, ya, benteng Fes dibangun, maka tanah itu menjadi miliknya. Itu caranya. Ini orang 16 tahun, ya. Itu 16 tahun, ya, usianya. Dari situlah maka masyarakat itu tentu otomatis langsung bergerak, gitu ya, bercocok tanam dan kemudian menghasilkan, baru kemudian selesai dibangun itu. Jadi istilahnya sertifikatnya dikasih, gitu loh. Iya, bagi-bagi sertifikat. Nah, itu caranya. Makanya masyarakatnya memang produktif. Ingat, masyarakat Andalus adalah masyarakat yang kreatif dan produktif. Jadi ketika sampai ke sini mereka membangun, bukan jadi beban.